kamu tuh juga udah resign, Mai? Iya, aku join sama temen aku bikin IO. Makanya setelah aku tahu kamu cuma dari koma, aku langsung hubungin kamu. Karena ada tawaran menarik buat kamu, Din. Maksudnya gimana tawaran menarik? Jadi cerita kamu selama koma itu bisa dijadiin uang loh, Din. Jadi kamu cukup berbagi cerita sama jamaah pengajian yang ngundang kamu nanti. Ya kayak semacam motivator gitulah yang kamu sering lihat di event-event seminar gitu. Aneh ah, masa aku menceritakan hal yang sama ke jemaah aku sama ke orang-orang lainnya? Jangan kamu kira ya, Din, motivator atau ustazah sekalipun akan membicarakan hal yang beda kalau temanya sama. Mereka juga paling cuma merubah sedikit-sedikit aja biar lebih menarik, tapi sebenarnya temanya sama. Iya juga ya. Manfaatin, Din. Aku tahu kamu lagi butuh uang kan buat keluarga kamu sama kamu. Mumpung ada kesempatan, Din. Jadi ibu-ibu, apa yang saya alami saat saya koma kemarin itu sangat tidak masuk akal. Di sana, saya berjalan di sebuah lorong yang gelap, yang sunyi. Sampai-sampai saya nggak tahu mau dibawa kemana tujuan saya. Maka dari itu ibu-ibu, doa dari orang-orang terdekat kita lah yang sangat kita butuhkan di saat ujung ajal kita. Mbak Dinar, jadi ternyata narasumber yang orang-orang bicarakan itu Mbak Dinar. Beneran Teh Dinar sekarang ngisi ceramah di pengajian? Iya Teh, saya lihat sendiri kok. Iya, nggak nyangka. Ternyata pengalaman Mbak Dinar yang pernah ngalamin koma bisa dijual. Malah saya nggak habis pikir, Mbak Dinar kok bisa-bisanya ya cerita gitu sama jamaah pengajian. Harus berbakti pada ibu, harus sayang sama anak. Sementara Mbak Dinar sendiri nggak sayang sama anak sama ibunya. Itulah Teh yang bikin saya sebel. Kok bisa ya gitu? Jadi saat peristiwa kamu mengalami koma, kamu jual? Emang salah, Bu? Ibu sih tidak bilang salah. Berbagi cerita demi kebaikan, alangkah baiknya kamu lakukan dengan ikhlas. Bu, zaman udah berubah, Bu. Saya pantas mendapatkan bayaran dari pengalaman hidup saya selama saya koma kemarin. Lagian, Bu, nggak semua orang bisa ngalamin hal yang sama seperti saya alami, Bu. Iya, tapi... Sudah cukup! Kenapa sih, Bu? Masalah yang kayak gini aja Ibu permasalahin. Harusnya Ibu tuh bersyukur punya anak seperti Dinar yang bisa menghasilkan uang, Bu. Bukannya ngedumel aja setiap hari. Pusing kepala Dinar, Bu. Din. Aku dapat pesan dari koordinator yang tadi undang kamu pengajian. Katanya dia sering cerita kamu luar biasa. Oh iya, satu lagi. Aku kan punya temen yang kerja di stasiun TV tuh. Dia minta sore ini kamu ke sana. Ya udah kamu atur aja lah, aku ngikutin. Bener ya? Aku atur ya. Yuk. Tasya, kamu belum tidur sayang? Nek, Mama kok belum pulang sih? Tasya kan kangen sama Mama. Mungkin Mama lagi di jalan kena macet. Coba aja Tasya punya adik. Terus Tasya main sama adik. Tasya nggak perlu nungguin Mama lagi. Tasya belum punya adik. Sadarkanlah anak hamba ya Allah. Kasihan cucu hamba menunggu mamanya yang tak kunjung pulang. Apa yang Mbak Dinar dapatkan selama mengalami koma 6 bulan? Banyak sekali, Mbak. Di sana itu saya seperti dilahirkan kembali. Saya bisa melihat dosa-dosa saya. Bahkan saya bisa melihat dosa-dosa karena kehilafan saya selama di dunia. Terus sekarang apa yang Mbak lakukan? Saya mau berbakti pada ibu saya. Nek, itu kan Mama. Astagfirullahaladzim. Anaknya nungguin di sini. Ternyata dia ada di TV. Juga
saya ingin lebih menyayangi anak saya. Karena berkat doa anak saya lah, saya bisa kembali ke dunia ini, Mbak. Dina, kenapa di acara TV kamu bisa ngomong seperti itu? Bu, belum tidur. Ibu sengaja nungguin kamu. Ada apa lagi sih, Bu? Ibu tidak akan tungguin kamu kalau kamu bisa buktiin apa yang kamu ucapkan di dalam TV tadi. Nah, maksud ibu apa sih, Bu? Kamu jangan jadi orang munafik hanya demi uang. Udah, Bu. Dinar nggak mau berantem ya sama ibu, udah malam. Ngantuk, capek. Dinar, ibu nggak ngajak kamu ribut. Ibu hanya mengingatkan kamu. Dosa kamu kalau menjadi orang munafik. Di luar kamu bilang kalau kamu itu perhatian sama anak kamu. Tapi buktinya mana? Coba kamu pikir. Apa pernah kamu sedikit saja, sebentar saja perhatian sama anak kamu? Loh, buat apa, Bu, saya perhatian sama Tasya kalau udah ada ibu di rumah? Dinar, ibu hanya ngebantu kamu. Kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang harus perhatian karena kamu adalah ibu kandungnya. Apa, Bu? Jadi itu maksud ibu mau ngejelasin sama saya kalau ibu nggak ikhlas ngurusin cucu ibu sendiri, Tasya, iya? Dengar ya, Bu, rumah ini rumah saya. Ini ibu kan hanya numpang di sini. Tahu diri dikit kayak Bu. Saya ngantuk, saya capek. Astagfirullahaladzim. Apakah ini balasan untuk seorang ibu dari anaknya, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget kepala ini. Aku harus cari obat. Aduh, ya Allah, ibu, astagfirullahaladzim, ibu. Ya Allah, ibu. Ibu kenapa? Ibu sakit. Aduh, ibu sakit kepala, mau beli obat. Ya Allah, astagfirullah. Ya udah, Bu, biar Aisyah yang beliin ya. Ibu duduk di sini, Bu. Ya Allah. Aisyah beli obat dulu, Ibu tunggu di sini ya, Bu. Ya Allah. Makasih, Nah. Mas Aziz, sebetulnya apa yang terjadi? Bukannya Mbak Dinar itu banyak tawaran, tausiah dan ceramah di banyak tempat. Tapi kenapa kelihatannya ibu dan anaknya seperti ditelantarkan? Saya sampai kasihan lihat neneknya Tasya, ngurus Tasya sampai sakit-sakitan seperti itu. Aku minta maaf sebelumnya. Bukan aku nggak mau jelasin sama kamu. Tapi kalau aku jelasin sama kamu, takutnya aku jadi nyebar aib keluarga orang. Mas Aziz, ceritalah sama Aisyah, supaya Aisyah juga mengerti sebetulnya apa yang terjadi.